Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari berbagi hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau sama-sama katakan bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap ku pegang janjimu.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dikasih oleh Tuhan, bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kembali kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau melanjutkan untuk kita mau belajar dari kitab Yunus ya di pasal yang terakhir, yaitu di pasal yang keempat. Kita mau baca bersama-sama Yunus 4 ayat yang pertama dikatakan, tetapi hal itu membuat Yunus sangat gusar dan marah. Apa yang membuat Yunus menjadi gusar dan marah? Kalau kita boleh mundur, ya, berapa waktu lalu kita boleh belajar kitab Yunus di pasal yang ketiga, dan yang di ayat ke-10 dikatakan ketika Allah melihat apa yang mereka lakukan, bagaimana orang-orang Niniwe ini berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, menyesallah Allah atas malapetaka yang akan dibuatnya terhadap mereka seperti yang telah disampaikannya. Ia pun tidak jadi melakukannya. Ternyata ketika Yunus mengetahui bahwa Allah tidak jadi melimpahkan malapetaka terhadap orang Niniwe, Yunus menjadi sangat marah. Ya. Dan bahkan kalau kita boleh baca di ayat yang kedua dari pasal yang keempat, lalu ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya." Ya, mungkin ketika kita membaca ini kita akan akhirnya bertanya-tanya, apa hanya karena pertobatan orang Niniwe ini Yunus ini akhirnya marah? Ya, akhirnya dia kesal sama Allah. Nah, ternyata kalau kita boleh mundur di 2 Raja-Raja 14 ya. Di 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-23 dan seterusnya, di situ dikisahkan mengenai seorang raja bernama Yerobeam, putra Yoas, raja Israel, atau kita boleh sebut saja Raja Yerobeam II ya. Ketika itu Allah mengutus Nabi Yunus. Ya, di situ di ayat yang ke-25 dari 2 Raja-Raja 14, di situ ada nama Yunus bin Amitai ya. Bagaimana kita boleh mengetahui bahwa Tuhan mengutus Yunus, Nabi Yunus untuk menemui Raja Yerobeam II untuk menyampaikan bahwa Allah ingin memberkati Raja Yerobeam II. Dan Allah ingin memperluas batas-batas wilayahnya. Dan bahkan lebih dari itu, Allah ingin membuat Raja Yerobeam II ini semakin besar. Ketika mengetahui apa yang disampaikan oleh Allah itu, ternyata pada waktu itu Yunus sangat kesal kepada Allah. Awalnya dia merespon positif, tapi ketika dia tahu bahwa Allah ingin memberkati Raja Yerobeam II, dia sangat kesal. Dia kesal karena dia tahu bahwa raja ini adalah raja yang jahat. Raja yang berbuat seenaknya sendiri. Raja yang tidak bisa berbuat baik. Ya. Tapi kok justru Allah ingin memberkati dia? Bagi Nabi Yunus waktu itu, pendekatan yang dilakukan Allah kepada Raja Yerobeam II adalah pendekatan yang salah. Karena dalam pemikiran Nabi Yunus waktu itu, kalau Allah semakin memberkati orang jahat, maka ia akan semakin jahat. Ya. Dan memang pada waktu itu, Raja Yerobeam II ini semakin dia diberkati, semakin buruk juga ia. Ya. Nah, dari kejadian itu, Yunus pun menyimpulkan bahwa rahmat Tuhan tidak bisa mengubahkan orang. Oleh sebab itu, ketika Allah mengutus Nabi Yunus untuk memperingatkan orang-orang Niniwe, untuk mereka boleh bertobat, untuk mereka berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Dan ketika Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka kepada orang-orang Niniwe, maka sangat marahlah Yunus. Loh, kok sama yang kayak yang lalu-lalu ya? Yunus tidak menerima apa yang dilakukan oleh Allah ini. Ya. Dan kalau kita boleh baca
Di ayat yang ketiga, bagaimana Yunus mengatakan, ambillah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dan oleh kasih setia Tuhan, kembali Tuhan boleh mengatakan, dengan lembut dia boleh mengatakan, patutkah engkau marah? Ya. Dan bahkan setelah dari itu, di ayat yang kelima kita boleh melihat bahwa Nabi Yunus justru keluar dari kota itu. Dia duduk di sebelah timur, ya. Dia mendirikan sebuah pondok. Dia duduk di bawah naungan pondok itu. Dan apa? Dan dia tetap ingin melihat apa yang akan terjadi terhadap kota Niniwe. Tetap ada keinginan untuk melihat, aku gak mau tahu. Tuhan harus tetap menjatuhkan malapetaka. Dengan kengototan yang dilakukan oleh Nabi Yunus ini, dengan kegusaran hatinya, dengan marah-marahnya dia, Tuhan tetap kasih tunjuk sama Nabi Yunus bahwa Tuhan itu sayang sama dia. Di ayat yang ke-6, ya, di ayat yang ke-6, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia lepas dari kegusaran hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Dan atas penentuan Tuhan juga, di ayat yang ke-7, keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat, ya, yang menggerogoti pohon jarak itu sehingga layu. Ya. Tuhan masih kasih tunjuk kasih sayangnya sama Nabi Yunus. Tuhan ingin melepaskan Nabi Yunus dari kegusaran hatinya. Tapi atas penentuannya juga, di keesokan harinya, seekor ulat, ya, menggerogoti pohon itu sehingga layu. Dan pada waktu itu angin timur yang panas dan sinar matahari menyengat kepala Yunus sehingga ia rebah tak berdaya, dan kembali lagi ia minta untuk dia mati. Dan firman Allah itu kembali datang kepada Yunus mengatakan, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dan bahkan lebih dari itu, di ayat yang ke-10, Allah berfirman kembali, engkau mengasihani pohon jarak itu padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Ya. Tuhan kasih tahu sama Yunus, bagaimana mungkin aku tuh gak mengasihani orang-orang yang ada di Niniwe. Mereka ini loh yang gak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Oleh sebab itu kalau kita boleh mundur lagi, ya, di waktu kita boleh sama-sama belajar kitab Yunus di pasal yang pertama dan pasal yang kedua juga, ya, kita boleh mengetahui bagaimana gambaran dari orang-orang Niniwe ini yang membuat Yunus ingin melarikan diri untuk tidak akhirnya menyelamatkan orang-orang Niniwe. Di pasal yang ketiga, kita boleh tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti mana yang benar, mana yang salah. Mereka menyembah ilah-ilah, ya. Semua ilah-ilah, ya, mereka sembah, mereka puji. Karena mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan mereka nggak tahu dari tingkah laku mereka ini jahat apa enggak. Nah, oleh sebab itu Tuhan ngomong, kalau sekarang mereka boleh bertobat, kenapa gusar hatimu? Ya. Bahkan firman Tuhan ini boleh datang kepada kita. Kembali kita boleh menanyakan kepada diri kita. Kalau beberapa waktu lalu kita boleh belajar untuk kita menyerukan pertobatan, untuk kita boleh menjadi berkat untuk orang sekitar kita yang belum mengenal Allah, untuk pada akhirnya mereka boleh diselamatkan dan mengenal Tuhan. Ya. Apa yang menjadi respon kita ketika kita mengetahui bahwa mereka boleh bertobat dan diselamatkan? Tuhan menghendaki ketika kita mengetahui bahwa mereka boleh kembali mengenal Allah, mereka boleh diselamatkan, Tuhan menghendaki agar kita bersuka cita atas pertobatan mereka. Bukan justru kita bersusah hati, ya, ketika mereka boleh bertobat. Nah, karena kalau kita boleh baca, kalau kita boleh belajar dari kitab Yunus ini, sebenarnya kitab Yunus ini
pada akhirnya boleh bercerita mengenai pertobatan Nabi Yunus itu sendiri. Bagaimana ada badai dalam hatinya yang belum selesai. Ya. Bagaimana dalam tugasnya sebagai seorang nabi, ada yang belum selesai dalam hatinya. Ada relasi yang terganggu antara dirinya dengan Allah yang belum ia selesaikan. Ya. Oleh sebab itu, dia sangat susah hati, dia sangat marah ketika dia mengetahui Allah tidak jadi melimpahkan malapetaka kepada orang-orang yang jahat. Bagaimana dia lupa bahwa orang-orang ini akhirnya bertobat loh. Orang-orang ini akhirnya mengenal Allah yang disembah oleh Yunus juga. Dia melupakan hal itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kita boleh mau sama-sama belajar. Terus kita mendoakan hati kita untuk boleh terlindungi dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk terus kita boleh bersukacita atas apa yang menjadi perubahan orang lain. Atas apa yang menjadi pertobatan orang lain. Ya. Terlebih lagi kalau kita boleh menjadi berkat atas mereka. Bukankah itu hal yang baik? Ya. Dan saya yakin bahwa Allah adalah Allah yang memperhitungkan hal itu. Ketika kita boleh menjadi berkat untuk orang-orang lain, untuk akhirnya mereka boleh mengenal Allah, Allah akan mengerjakan hal yang lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar. Untuk kami terus bersukacita. Untuk kami boleh memperbaiki hati kami. Ketika kami mungkin kusar, kami tidak senang melihat perubahan dari orang lain. Pertobatan dari orang lain. Terus Tuhan, Engkau jamah hati kami. Untuk kami boleh, oh Tuhan, bersukacita atas pertobatan orang lain. Dan terus kami boleh menjadi contoh, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu. Kalau sepanjang hari ini kami juga boleh melakukan apapun jadi aktivitas kami, perjalanan kami. Terus Tuhan, Engkau Allah yang melindungi, menyertai dimanapun kami berada. Kami dalam penyertaan Tuhan. Kami siap melangkah bersama dengan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.